2014 gitu. 11. 2011 ya. Gitu sih Mas Zul. Kalau misalnya komparasinya sih seperti itu. Oke, terima kasih banget Mas Iqbal atas penjelasan yang cukup untuk saya sendiri awam di bidang akuntansi, tapi cukup jelas mengenai akuntansi gitu. Apa bedanya antara akuntansi dengan luar negeri dan sistem akuntansi yang kita miliki di Indonesia seperti itu. Untuk Jadi rekan, basically kayak misalnya selama di luar negeri itu lebih mengenal, lebih banyak prakteknya sih. Kalau saya bilang ya, lebih banyak prakteknya karena kita lebih tahu gimana sih kendala-kendala yang dialami dari tiap negara, apalagi Europe. Europe ini kan negaranya berdekatan nih. Otomatis hubungan perdagangannya itu, marketnya itu mereka lebih dekat. Mereka butuh waktu yang cepat di perjualan, maksudnya perdagangan itu butuh waktu yang sangat cepat gitu loh pergerakannya. Jadi di situ banyak kendala akuntansi sih sebenarnya. Dari di situ tuh banyak kendala akuntansi. Jadi ketika belajar di Eropa itu lebih dapat ininya, lebih dapat prakteknya dari kendala-kendala ini nih. Kenapa sih kok di Poland pakai IFRS tapi dia masih punya namanya Polish GAAP. Dia punya sistem sendiri. Ternyata problemnya adalah karena banyak negara-negara di luar Poland, di sekitaran Jerman, Czech Republic atau Hungary, Hungaria gitu, Belanda, dia banyak yang pengen mindahin asetnya ke Poland gitu. Karena menguntungkan buat beberapa perusahaan. Jadi di situ sih lebih prakteknya sih lebih di situ. Jadi kayak lebih jadi kayak gini ya gitu. kalau melihat Mas Iqbal sendiri, Mas Iqbal beberapa semester di Australia nih. Apa bedanya juga nih Mas Iqbal antara sistem akunting di Australia dengan Eropa sekarang gitu? Itu beda lagi sebenarnya. Jadi kayak saya bilang tadi kan, akunting di tiap negara tuh beda. Waktu di Jepang, saya pelajarin GAAP karena semenjak Perang Dunia Kedua, Jepang itu benar-benar ngikutin Amerika banget, buntutin Amerika banget. Amerika pakai GAAP, dia pakai GAAP. Amerika masuk waktu di tahun 1998, Hobbes itu bikin penelitian eh, tentang apa namanya klasifikasi negara-negara yang pakai sistem European, komunisme, terus GAAP, common law. Itu Jepang tuh udah dari tahun 1960-40-an malah dia pakai US GAAP. Waktu saya di Australia, karena Australia ini sebenarnya miliknya UK, ya kan bagian dari UK sebenarnya, Australia, Singapura, terus Virgin Island dan lain-lain. Mereka makainya common law. Jadi waktu saya di Australia, saya benar-benar pelajarinya beda lagi. Dia pakai sistem common law dan sebagian mengadopsi GAAP gitu. Jadi benar-benar nggak nyentuh IFRS sama sekali saya waktu di Australia. Dan sampai di Europe beda lagi. Jadi di kepala saya ini sebenarnya udah macam-macam isinya. Mengenai standar akuntansi ini udah isinya udah macam-macam. Cuman saya sekarang lebih fokus ke IFRS sih. Gitu. Karena IFRS itu cenderung lebih, kalau menurut saya sih IFRS itu cenderung lebih transparan. Dan kenapa European Union juga memakai IFRS, saya pikir karena salah satunya itu. Karena IFRS itu lebih transparan dan mengurangi tingkat resiko sih sebenarnya. Tuh. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ini teman-teman yang baru bergabung, jika ada pertanyaan untuk kedua narasumber, yang satu ini yang tadi setelah menjelaskan perihal akunting, sistem standar dan akunting ini Mas Iqbal. Jadi Mas Iqbal ini salah satu mahasiswa di Universitas Polandia, juga sedang melakukan exchange di Portugal seperti itu. Beberapa pengalamannya tadi sudah dijelaskan sendiri oleh Mas Iqbal, dan yang tamu kedua ini kita ada Mas Jeffrey Hanafi yang tadi pertama sudah menjelaskan tentang kondisi perkuliahan di Polandia. Nah, Mas Jeffrey ini adalah salah satu ambasador dari NAFA. NAFA ini adalah agensi resmi dari Polandia gitu. Ini jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom chat di bawah. Jadi kita langsung bisa tektok aja gitu. Nah, untuk kita lanjut ke sesi kedua ini. Nah, Mas Iqbal dan Mas Jeffrey ini adalah dari dua skema beasiswa yang berbeda. Mereka datang ke Polandia. Mas Iqbal ini merupakan
salah satu awardee dari NTB, Nusa Tenggara Barat, seperti itu. Dan Mas Jeffrey ini adalah salah satu datang dengan skema government to government. Jadi antara pemerintah, kerjasama antara pemerintah Polandia dengan pemerintah Indonesia. Itu dengan nama beasiswanya itu Ignasi. Nah, nanti ini dari Ignasi dulu nih, Mas Jeffrey bisa menjelaskan bagaimana benefit-benefitnya dan apa saja yang kita bisa peroleh gitu, Mas Jeffrey. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Zulkifli, jadi saya datang ke Polandia ini untuk melanjutkan studi master. Memang dapat beasiswa dari pemerintah Polandia itu sendiri, yang nama beasiswanya Ignacy Łukasiewicz. Tapi informasi yang paling pentingnya, sayangnya sampai per tahun ini beasiswa ini masih terfokus untuk di bidang life science dan juga engineering itu sendiri. Ada kemungkinan ke depan akan di extend ke bidang yang lain-lain, karena sebenarnya kalau ngomong beasiswa government to government itu kan banyak hal yang banyak hal untuk promosi bidang pendidikan itu sendiri. Nah, jadi ada kemungkinan ke depan bakal bisa di-extend. Jadi kalau emang teman-teman ada yang berminat, monggo untuk diperhatikan terus di website-nya mereka, di Ready Study Go Poland itu ada di Facebook itu sendiri, dan atau enggak di website-nya. Kita ada website 2, go-poland.com or .pl ya, saya lupa, dan satu lagi dari website-nya NAFA itu sendiri. Nah, untuk benefit-nya, ini bisa saya bilang fully covered ya, jadi mereka membiayai sekolahnya, jadi saya udah nggak bayar sekolah lagi, dan juga living cost-nya mereka kasih tiap bulan gitu. Jadi worth banget sih kalau buat saya pribadi. Jadi saya hampir nggak keluar uang dari kantong pribadi, hanya buat awal-awal settlement dan juga untuk tiket pesawat aja waktu awal-awal. Untuk currency sendiri, Mas Jeffrey, apakah berapa sih per bulannya living allowance yang diberikan, dan apakah cukup gitu, dan apakah kita memiliki jenjang karir ke depan setelah lulus dari Uni Polandia? Oke. Kalau untuk bicara living cost dari pihak NAFA sendiri, NAFA itu pemberi beasiswa yang mana juga pihak yang merekrut saya untuk jadi digital ambassador. Untuk beasiswa saya, mereka beri itu nominal sekitar 1.500 zloty, yang mana currency-nya antara zloty dengan rupiah itu per hari ini sekitar 1 zloty itu sekitar 3.600-an lah. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa, teman-teman akuntansi pasti jago lah ya ngitungnya ya. Dan kalau ditanya cukup atau enggak, personally cukup sebenarnya untuk 1.500. Memang tidak untuk bermewah-mewah, tapi untuk hidup dan menjalani studi itu cukup. Tentu saja hidupan di Polandia itu, enggak di Poland ya, mungkin di seluruh wilayah Europe, dan nanti Iqbal juga mungkin bisa relate, kita nggak bisa kayak dikit-dikit makan keluar, beli makan di luar segala macam. Kita tetap harus combine juga dengan kita masak sendiri, dan itu adalah hal yang biasa sebenarnya di Europe. Meanwhile, kembali berkaca ke masa S1 saya di Indonesia, yang mana tiap kali makan dulu kuliah, ya makannya di luar. Kalau di sini kita ada masak juga kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang living allowance yang dikasih oleh pihak beasiswa untuk hidup, sebenarnya itu cukup sih, cukup sekali untuk hidup, dan masih bisa saving kok gitu. Terus untuk jenjang jenjang karir ya. Karena kan biasanya teman-teman akuntansi di Indonesia kan, lebih milih sekarang kan sudah banyak lowongan kerja, mungkin banyak lowongan kerja di Indonesia, cuma kan banyak juga rekan-rekan yang saya pengen studi lanjut lagi deh untuk mengembangkan ilmu akuntansi saya nih, karena di bidang akuntansi kayak gitu Mas. Dan setelah lulus kayaknya lebih baik kerja di luar deh daripada balik ke Indonesia. Nah, itu ada nggak sih kesempatan-kesempatan seperti itu Mas Jeffrey? Oke, salah satu fakta yang menarik untuk Polandia itu sendiri, tingkat unemployment rate-nya itu di sini kita rendah sekali, jauh